Tapi itu udah ketemu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna as-salaata ilaahu waahidun laa ilaaha illaa huwal rahmaanur rahiim. Allahu laa sabaqal awwalatu wujud bi asrihaa wal kullu minhum fil ليكون تعكيسا لها وتعودنا وهنا فقد جاء المقال فأبرزت شمس الهدى Seandainya Nabi masih hidup, kata Nabi, tahun depan saya pasti puasa Tasu'a. Tapi Nabi SAW tidak sampai menunaikan tahun depan, sehingga Nabi SAW tidak puasa Tasu'a. Hari yang mulia Asyura itu dikatakan juga dalam hadis Saum Asyura, kata Nabi, puasa di hari Asyura, inni ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiru dzunub sanah qablahu. Kata Nabi SAW, puasa di hari Asyura, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, saya menjamin puasa tersebut dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Puasa satu hari itu menghapuskan dosa satu tahun. Berarti kalau orang kagak puasa, ini orang sombong, berasa kagak punya dosa dia. Puasa sehari doang masa kagak mau? Berasa ini setahun dari kemarin sampai tahun ini kagak ada dosanya, padahal dosanya sebanyak-banyaknya. Inilah diantara kemuliaan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setahun kita buat dosa, setahun kita maksiat, setahun kita jauh dari Allah, cuma modal sehari puasa, setahun itu dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kagak puasa, beneran betul-betul bocahnya. Suruh puasa sehari aja kagak mau. Dosanya setahun. Modal puasa sehari masa kagak mau. Maka dari itu dianjurkan kita untuk berpuasa
sebisa mungkin kita maksimalkan, kita usahakan untuk itu cara kerja semesta. Kalau orang makanannya dijaga, makanan yang halal dari segi dapatnya yang mana, dan makanan itu sendiri makanan yang halal, itu Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya Dia akan menggerakkan orang ini untuk melakukan taat sya'a apa. Orang ini berasa kagak berasa, mau kagak mau, akan dengan mudahnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, oman akal haram, dan siapa orang yang makan makanan yang haram, asad jawarihuhu sya'a apa, anggota tubuhnya akan bermaksiat kepada Allah sya'a apa, mau kagak mau. Enteng kagak enteng, mau kagak mau akan bermaksiat kepada Allah. Makanya kita sering lihat orang kalau misalkan kagak memperhatikan makanannya, dapat duitnya dari mana, halal haramnya, syubhatnya kita kagak tahu, apalagi memperhatikan makanannya kita kagak lihat, asal makan aja segala macam, itu biasanya ya maksiatnya itu dengan mudahnya dia bermaksiat kepada Allah, semakin jauh kepada Allah, semakin jauh dari Allah. Tapi kalau orang yang memperhatikan makanannya halal, diusahakan yang halal, yang thayyib, yang berkah, maka itu tubuhnya akan ringan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh simpelnya, gampangnya begini. Orang kalau di pondok itu bawaannya rajin sholat jamaah, ngaji, semangat. Tapi kalau misalkan keluar dari pondok udah lulus, belum tentu yang dirasakan di pondok dirasakan di luar pondok. Yang pernah mondok coba perhatikan. Atau anaknya dah, misalkan mondok 6 tahun nih, di pondok tuh kayaknya bawaannya belajar, sholat jamaah, apa segala macam tuh enak, gampang, enteng. Kalau nyampe rumah belum tentu saya gampang di pondok. Betul nggak? Yang pernah mondok perhatikan coba. Di pondok nih azan sholat jamaah masjid. Habis sholat baca wirid misalkan. Habis maghrib baca hizib Al-Quran, baca Quran. Di rumah belum tentu yang dilakuin di pondok dilakuin di rumah. Apalagi setelah lulus belum tentu. Karena apa? Di pondok sedemikian rupa kiai itu menjaga makanan si anak dari duit yang halal, dijaga makanannya, makanan yang halal, itu supaya masuk ke dalam tubuh santrinya itu makanan-makanan yang insya Allah 100% halal. Sehingga itu mempengaruhi si santri gampang untuk berbuat ketaatan, gampang untuk dekat kepada Allah. Udah lulus dari pondok, pulang ke rumah, kuliah, kerja, kita saksikan banyak teman-teman kita yang demikian, nggak tahu duitnya dari mana, makannya di mana, yang penting makan, mengeluh. Nggak sedikit kita lihat, kita punya teman datang cerita mengeluh, kok saya beda ya dulu pas di pondok ini rajin, kok sekarang enggak. Ya udah nggak usah jauh-jauh kita meneliti ono ini belakangan untuk makanannya bagaimana. Itu karena sangat berpengaruh. Di pondok kau makan walaupun tahu tempe tapi halal. Walaupun ini buat kita, apalagi kalau kita lagi jalan berpergian mau mudik mau pulang kampung, ngelihat rumah makan jangan ayam yang saya makan, perhatikan. Karena pengalaman saya pribadi, saya sebelum saya berangkat ke Hadramaut, ke Tarik mondok di Solo yang mungkin yang pernah ke Solo tahu sendiri, kanan kiri ada jual sate kete, ada jual rica-rica bubuk, ada jual babi kuah. Itu sering, Solo itu terkenal gitu. Kota Solo, Surakarta banyak begituan. Bahkan tempat yang kesannya halal, isinya ya ayam, ikan segala macam, pernah saya dapeti yang sekedar digunting sehingga ayamnya mati, ini nggak terputus, apa hukum ayamnya? Haram. Walaupun namanya ayam goreng. Itu perlu kita perhatikan juga. Bib kan kepalanya saya nggak makan kepala ya, sama badan kan dari kepala yang sama begitu. Kakinya dong Bib saya nggak makan kepalanya, makannya sayap. Nah ya sayapnya kepalanya itu juga kan. Maksudnya begitu. Jadi penting kita memperhatikan makanan kita, anak kita, istri kita. Anak susah hafalannya, perhatikan makanannya. Di pondok bebel susah ngapalin, susah paham, perhatikan makanannya. Kita ngasih uang jajan dari mana. Wah kata besok hari Ashura ya bagi rezeki istri kita, anak kita. Juga dianjurkan yang lainnya kita bersilaturahmi ke saudara kita, ke orang tua kita, sesepuh kita silaturahmi, kita datangi begitu. Ada ulama kita datangi, ataupun ada ziarah kubur orang-orang soleh, keluarga kita datangi, sunnah. Kemudian yang lain lagi disunahkan besok pakai celak mata. Yang punya celak mata celak sifat ya namanya ya. Kemudian beliau mengatakan famasaha, maka Nabi SAW mengusap kepala saya. Nah, yang dipegangnya kepala, apakah yang sakitnya kepala ataupun yang lain? Ini dijelaskan di dalam syarahnya. Yang dimaksud sakit di sini adalah sakit di kedua telapak kakinya. Kenapa kok pegangnya di kepala? Kan sakitnya di
di kaki. Karena kalau megangnya kepala itu sepanjang badan juga sembuh sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diriwayatkan dalam riwayat Bukhari, riwayat yang lain di dalam Sahih Imam Bukhari, hadis yang sama seperti ini, tapi penggunaan lafadznya itu bukan wajib. Kalau wajib itu lafadznya umum, sakit mau dimanapun itu namanya sakit. Tapi di dalam riwayat yang lain itu pakai lafadz secara spesifik bahwasanya sakitnya di telapak kaki, di kedua kaki. Maka dikumpulkan antara dua riwayat yang berbeda, bisa jadi beneran yang sakitnya di kedua kaki, bisa jadi juga yang sakitnya di kepala. Ala kulli hal kita simpulkan yang penting ini bocah lagi sakit. Ketika dia lagi sakit, dipegang kepalanya sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wada'ali bil barokah. Nah,